tentang association rule atau aturan asosiasi. Saya share langsung. Jadi ini adalah association rule atau association analysis, ya. Ini sebuah task di data mining yang mengelola bagaimana melihat pola tertentu di dalam sebuah data yang sangat besar. Pola itu akan menghubungkan sehingga nanti akan didapatkan bisa dua atau lebih item yang bisa muncul bersamaan. Yang pernah saya sampaikan dulu adalah kalau kita beli aplikasinya, misalnya kalau kita beli sesuatu di sebuah toko, minimarket atau supermarket, nanti akan ketahuan dari data di sana orang yang biasanya beli ini akan beli X, akan beli Y, mungkin juga akan beli Z dan sebagainya. Itu ada tingkat kepercayaannya sampai berapa persen. Nah, seperti itu bisa didapatkan hasil seperti itu. Itu adalah contohnya. Ya, bisa juga untuk hal-hal yang lain. Ya, ini saya ambil dari bukunya Panglintan, ya. Jadi contohnya contoh yang dari sana. Ini contoh association rule mining. Ya, jadi ada data transaksi seperti itu. Nah, misalnya contohnya di sini, ini data transaksi seperti ini biasa disebut sebagai transaksi keranjang pasar atau market basket transaction. Analisisnya disebut market basket analysis. Ini misalnya seperti ini diambil dari sebuah, ya katakanlah minimarket, mungkin kalau di minimarket kayak di Indomaret atau apa, itu kan transaksi tiap harinya pasti banyak. Kalau sampai 1 tahun dikumpulkan terus tidak ada tindak lanjut seperti ini, sepertinya akan sia-sia. Jadi kalau seperti ini kita bisa mendapatkan pengetahuan seperti tadi. Nah, ini misalnya transaksi pertama beli bread dan milk, transaksi kedua seperti ini 3 dan seterusnya sampai 5 transaksi di sini. Nanti kemungkinan akan diketahui association rule yang seperti di kanan ini. Biasanya orang yang beli diaper akan beli bir, biasanya orang beli milk dan bread akan beli egg dan coke. Ini yang seperti ini namanya association rule. Nanti ada tingkat kepercayaannya sampai berapa persen. Nah, seperti itu. Kalau rendah mungkin tidak terlalu diperhatikan, tapi kalau sampai tinggi, persentase tingkat kepercayaannya itu nanti ada dua hal tingkat kepercayaan itu, ya. Itu bisa menjadi pertimbangan untuk melakukan berbagai keputusan tingkat manajemen. Ya. Dan association rule seperti ini biasanya tidak menghitung jumlah, ya, tapi hanya itemnya saja. Seperti di sini. Jadi nggak menghitung biasanya orang yang beli susu sebanyak 5, roti sebanyak 3, enggak, tapi cuma susu dan roti gitu, ya, misalnya. Akan beli telur dan coke dan sebagainya. Walaupun untuk menghitung tingkat kepercayaan nanti ada jumlahnya, tapi untuk association rule-nya tidak perhatikan jumlah. Nah, ini beberapa hal yang perlu difahami tentang frequent item set dan bagaimana nanti untuk menghitung tingkat kepercayaan itu. Jadi yang disebut item set itu adalah kumpulan satu atau lebih item seperti yang di transaksi ini. Kalau contohnya itu menggunakannya kurung kurawal, ya, bukan kurung biasa, pakai kurung kurawal. Satu atau lebih item.
Ini misalnya di sini milk, bread, dan diaper. Nah, ini adalah item set di sini. Nah, disebut K item set itu, ini K item set, K-nya itu menunjukkan jumlahnya, jumlah item setnya. Tapi tidak dihitung per itemnya itu berapa, enggak, tapi hanya masing-masing aja ada. Maksudnya di sini ada milk, ada bread, ada diaper. Itu K-nya berarti 3. Itu artinya ini seperti ini, 3 item set. Nggak peduli misalnya rotinya ada 10, ya, susunya ada 5, diapernya, popoknya ada 3, itu nggak dihitung seperti itu. Tapi cukup ada milk, ada bread, ada diaper, itu artinya 3 item set kalau satu kesatuan seperti itu. Kalau hanya satu ya one item set, hanya bread saja misalnya. Nah, itu item set itu seperti itu. Kemudian ada support count. Simbolnya support count. Support count itu adalah frekuensi kejadian dari sebuah item set. Misalnya ini tadi, milk, bread, diaper, dilihat di tabel transaksi yang di kanan. Ada berapa kejadian milk, bread, dan diaper. Kalau support count, depannya dikasih simbolnya ini ya. Bread, milk, bread, diaper. Itu ada 2. 2 itu di mana? Transaksi 4 dan 5. Nah ini, bread, milk, diaper, bread, milk, diaper, itu ada. Dari support count-nya 2. Nah, supportnya itu adalah pecahannya. Transaksi itu mengandung berapa item set yang menyebutkan tadi milk, bread, diaper per seluruh transaksi. Nah, ini transaksinya diasumsikan 2/5 atau 40%. Jadi supportnya adalah 40% kalau milk, bread, diaper. Frequent item set adalah item set yang supportnya lebih besar atau sama dengan lebih besar ya, dari min sub threshold. Min sub itu adalah minimum support. Threshold itu siapa yang menentukan? Yang menentukan tentu kalau misalnya ini sebuah instansi ya pihak manajemen. Jadi, kalau di dalam riset ya orang penelitinya mau thresholdnya berapa. Misalnya ditentukan kita mencari yang thresholdnya yang min subnya 60%, maka dicari di di transaksi ini yang supportnya 60%. Nah, itu seperti itu. Itu ditentukan sendiri. Betul seperti itu. Min subnya ya. Nah, association rule itu seperti apa? Ini seperti ini. X implikasi Y. X dan Y itu item setnya. Nah, contohnya yang tadi. Ini misalnya dalam yang ruas kiri, itu misalnya milk dan diaper, ruas kanan misalnya gitu. Ini kalau dibaca itu orang yang beli susu dan popok biasanya beli bir gitu ya. Enggak pasti, bukan pasti ya ini, tapi biasanya nanti ada tingkat kepercayaannya tadi. Kepercayaan ada support dan confidence itu ya. Ada support, ada confidence. Ya. Nah, ini bukan pasti, tapi biasanya seperti itu. Ini X-nya adalah yang ruas kiri, Y-nya yang ruas kanan. Nah, tadi evaluation-nya sudah satu support sudah ya. S. Ini. Confidence-nya itu mengukur seberapa sering item di Y muncul di transaksi yang mengandung X. Ya. Itu untuk confidence. Ini contohnya di sini, ini tadi support sudah ya 2/5 untuk X diaper bir, itu yang duanya ini. Nah, untuk confidence itu artinya yang kalau ada milk diaper bir, kalau X Y-nya itulah X-nya adalah milk dan diaper, bir-nya itu Y-nya, maka
confidence-nya adalah support-nya milk diaper peer dibagi support-nya milk diaper. Bisa dilihat di sini. Milk diaper peer itu adalah 2 tadi kan ya. Kalau milk diaper aja itu ada 1, ini transaksi 3, transaksi 4, dan transaksi 5, maka 2/3 berarti 0,67. Itu confidence. Kepercayaan. Saya ambil poin-poin pentingnya aja ya biar nggak terlalu lama. Jadi tujuannya association rule itu adalah menemukan yang supportnya di atas minimum support dan confidence-nya yang di atas minimum confidence. Threshold-nya yang menentukan nanti sendiri ya. Ya bukan tapi kalau di minimarket mungkin pihak manajemen gitu ya sesuai dengan perhitungan dan perencanaan di sana dan sebagainya. Nah, ini beberapa contoh rule dengan item set yang sama. Item set contohnya di sini adalah milk, diaper, dan beer. Contoh item set yang sama, tapi dengan association rule yang berbeda-beda. Item set sama, association rule-nya berbeda-beda. Ya, ini ya, yang pertama ini yang di milk diaper biasanya beli bir itu support-nya 0,4, confidence-nya 0,67, bisa diberikan sendiri nanti. Dan seterusnya sampai ke bawah. Ini dari sini bisa dilihat kalau item setnya sama, di sini contohnya milk diaper dan bir, itu supportnya pasti sama. Ya, 0,4 semua di situ kan support pasti sama. Tapi confidence-nya berbeda-beda. Ya, karena pembagi dan pembilangnya beda ya. Jadi pasti berbeda-beda. Nah, pendekatan untuk mencari association rule itu ada dengan frequent item set generation dan rule generation. Dengan frequent item set generation itu sangat mahal ya. Ini seperti ini asumsinya kalau dengan frequent item set generation. Jadi A, B, C, D, E itu adalah itemnya, item yang ada di situ. Kombinasi itu itemnya seperti ini, A, B, A, C, A, D, A, E. Kemudian kombinasi 3 itemnya, kombinasi 4 itemnya, dan kombinasi 5 item. Nah, ini sama dengan brute force ya. Brute force. Kalau dengan kondisi seperti ini, maka kemungkinan ada 2 pangkat D kandidat item set. Kalau dicari satu-satu tentu sangat mahal. Bahkan kalau coding pun bisa memang, tapi ya artinya komputasinya mahal. Kalau dilakukan analisis algoritma Big O-nya sangat besar. Oke. Nah, ini kalau menggunakan brute force seperti tadi ya. Artinya harus kombinasikan dengan ini berapa item. Make 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 item. Sampai kalau dikombinasikan maka 2 pangkat 6. Kompleksitasnya sangat tinggi. Sehingga ya usahakan tidak menggunakan seluruh kombinasi seperti ini. Karena akan memakan waktu, bahkan komputasinya itu sangat berat ya. Nah, 2 pangkat D itu tadi yang ini. Nah, ini adalah semua kemungkinan item set yang muncul ya kandidatnya.
baik yang 1 item set, 2 item set, 3 item set, 4 item set, atau 5 item set untuk yang 5 item sampai ini. Yaitu 2 pangkat D. Nah, tapi dari situ kita juga bisa mencari berapa jumlah association rule-nya. Association rule-nya itu adalah yang ini ya. Nah, yang seperti ini. XY ini association rule-nya. Bisa cari dengan rumus yang ini. Ya. Rumus untuk mencari jumlah association rule kalau D-nya berapa. Ini kalau D-nya 6 dicari bisa ketemu 602 rule. 3 pangkat D dikurangi 2 pangkat D plus 1 ditambah 1. Itu jumlah rule yang bisa dibangkitkan secara keseluruhan. Kalau D-nya 6. Ya. Nah, saya langsung ke a priori. Ini a priori. Jadi ada 2 algoritma yang populer di dalam association rule, yaitu a priori dan FP growth, frequent pattern growth. Nah, sekarang kita lihat yang a priori dulu. Jadi ada a priori principle, prinsip dari a priori. Sederhana prinsipnya sebenarnya. Ya. Ini dikatakan prinsip a priori itu adalah jika sebuah item set itu frequent, dan itu artinya sering muncul sesuai dengan minimum support atau minimum confidence-nya. Jika sebuah item set itu frequent, maka seluruh subset di belakangnya itu adalah ya. Jika sebuah item set itu frequent, maka seluruh subsetnya pasti frequent. Sehingga kebalikannya, jika sebuah item set itu infrequent atau tidak frequent, maka seluruh subset di belakangnya juga tidak frequent. Nah, ini ilustrasinya seperti ini. Ini dari kombinasi dari seluruh kemungkinan kandidat item set dengan 5 item tadi menjadi berapa ini banyak. Kalau kita di ini ya di sebuah real life-nya di minimarket atau supermarket pakai kita hanya 5 item, pasti ribuan item. Mungkin juga ratusan ribu atau jutaan item. Nah, kalau seperti itu kan repot menghitung. Nah, a priori itu mempermudah seperti itu dengan cara mencari yang infrequent. Ini. Yang infrequent. Nah, AB ini infrequent, artinya tidak sering muncul, artinya di bawah min sub, yang disebutkan minimum support ya. Kalau AB itu infrequent, maka seluruh turunannya itu juga infrequent. AB infrequent, turunannya adalah yang mengandung AB. ABC, ABD, ABE, ABCD, ABCE, ABDE, ABCDE, semuanya infrequent. Nah, sehingga ini bisa dipotong, dipangkas. Kita nggak menghitung yang ini. Konsentrasi yang frequent aja semua. Yang infrequent dihilangkan. Nah, itu prinsip a priori itu seperti itu. Oke, ini contohnya, contoh ilustrasinya. Ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6 item set ya. 6 item set yang tadi, yang bel ini. Ini ada 6 ya. 6 itu tadi adalah bread, ini jumlahnya 4, ini sudah di sini ya, udah nanti bisa dicek itu. 2, 3, 4 gitu ya. Milk ada 1, 2, 3 gitu ya. Jumlah seperti itu. Ada 4, Coke ada 2, milk ada 4. Oh, milk ada 4 ya, sorry saya lihat tadi. Milk ada 1, 2, 3, oh ya, milk juga 4. Bread 2, Coke bread 4, Coke 2, milk 4, bir 3,
daya per 4X1. Nah, kemudian misalnya ditentukan ini, yang kuning ini ya, minimum supportnya 3. Min subnya 3. Artinya, yang dihitung di sini adalah yang supportnya minimal 3. Yang di bawah 3 itu namanya infrequent. Maka yang di bawah 3 itu POK dan X itu dipotong. Dimasukkan pada waktu mencari two item set. Nah, pada waktu mendapatkan two item set, ternyata ada 6 juga. Bread milk ada 3, ya. Bread beer ada 2, bread diaper ada 3, gitu ya. Coba kita cek yang bread diaper. Benar nggak ada 3. Ini bread diaper ya ini. Bread dengan diaper ada 2 ini. Diaper. Salah ngitung tadi ya. Mungkin apa fungsinya sendiri. Oke, ini ya, bread diaper ada 3, milk beer ada 2, milk diaper ada 3, dan seterusnya. Ini misalnya seperti ini ketemu. Nah, ini dicari lagi, ada jumlah-jumlah ini yang memenuhi minimum support ada berapa. Ternyata yang min subnya 3, ada 4. Bread beer dengan milk beer tidak memenuhi syarat. Maka pada waktu mencari triplet atau 3 item setnya, milk beer dan bread beer tidak dimasukkan. Nah, pada waktu menghitung yang 3 item set yang memenuhi minimum support, itu didapatkan bread, milk, dan diaper. Kombinasi ini muncul 3 kali. Ya. Bread, milk, dan diaper. Ya. Oke, nah ini yang bread beer. Bisa nggak bread beer atau misalnya di sini apa sih? Bentar, masuk. Oke, ini hanya ketemu 1 yang 3 item set, bread, milk, diaper. Ya. Bread, milk, beer, diaper. Bread, beer, diaper. Bisa nggak bread, beer, diaper? Nggak bisa ya, karena ini bread beer-nya sudah infrequent. Maka kombinasi apapun yang mengandung bread beer tidak bisa. Dan kombinasi apapun yang mengandung milk beer juga tidak bisa. Jadi harus tidak ada bread beer dan tidak ada milk beer-nya kombinasinya. Nah, ini kan di sini bread, milk, diaper. Nggak ada bread beer, nggak ada milk beer. Nah, sehingga didapatkan 3 ini. 3 masih memenuhi min sub. Nah, artinya ini, yang kombinasi paling banyak yang memenuhi min sub adalah yang ini, bread, milk, diaper. Lalu kombinasi 2 ini, yang min subnya 3. Nah, ini prosesnya lebih cepat kalau kita menggunakan a priori dibandingkan brute force tanpa a priori. Ini buktinya di yang biru ini kan. Kalau menggunakan tidak menggunakan a priori, murni dengan brute force, maka caranya adalah 6 kombinasi 1 ini untuk mencari kombinasi yang 1, yang 1 item set, ditambah 6 kombinasi 2, yang 2 item set, dan 6 kombinasi 3. Ada 41 kali langkahnya. Tapi dengan pruning yang infrequent, maka kita bisa lihat di sini, ini 6 kali. Ini juga 6. Dan di sini cuma 1. Sehingga totalnya 13 langkah. 13 kali melakukan kombinasi. Jadi jauh, 13 dengan 41 jadi jauh. Sangat bermanfaat, terutama jika item setnya itu sangat banyak ya, ada pengurangan yang cukup signifikan. Ya.
Nah, ini nanti bisa dilihat langkah-langkahnya. Oke, kemudian ada beberapa hal yang perlu dipahami juga, yaitu tentang pertama, maksimal frequent item set. Maksimal frequent item set. Ya. Dikatakan maksimal jika item setnya maksimal. Artinya apa? Tidak ada supersetnya yang frequent. Jadi sudah maksimal dia. Misalnya ini contoh di sini. Saya besarin. Di sini, ini yang garis putus-putus merah itu diasumsikan sebagai batas frequent dan infrequent. Ya. Batas dari frequent dan infrequent. Yang di bawah ini infrequent, yang di atas yang frequent. Nah, dikatakan maksimal itu jika yang bagian frequent di atas sudah tidak memiliki bagian yang frequent. Itu maksimal. Kalau misalnya B ini ya, B yang tunggal ini, dia masih memiliki kombinasi BT yang masih di bagian atas, masih frequent. Jadi B bukan maksimal frequent. Atau misalnya BD ini, BD ya, ini juga bukan maksimal frequent, karena masih punya kombinasi BCD, kombinasi BDE yang masih frequent. Jadi bukan frequent. Nah, sebaliknya ini AD yang biru. Ini sudah maksimal. Maksimal frequent item set. Kenapa? Karena kombinasi di bawahnya ABD, ACD, ya kan, kemudian ADE, tiga-tiganya sudah infrequent. Ya, tiga-tiganya sudah infrequent. Nah, yang seperti ini, yang kombinasi selanjutnya sudah infrequent, maka itu disebut sebagai maksimal frequent item set atau maksimal item set. Ini contohnya lagi yang biru lagi nih, yang ACE. Nah, kombinasi dari ACE adalah ABCE di sini ya, dengan cuma dua ACDE. Nah, dua-duanya sudah infrequent, maka ACE adalah maksimal item set atau maksimal frequent item set. Demikian juga yang BCDE ini. Dia punya kombinasi 5 ABCDE ini. Sudah infrequent, berarti BCDE infrequent. Kalau BCE, BDE, CDE ini masih bukan maksimal. BCDE maksimal, tapi BCE, BDE, CDE bukan maksimal. Ya, karena turunannya masih frequent. Oke, sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan sebelum saya lanjutkan. Saya lanjutkan kalau sudah ada pertanyaan. Nah, kalau tadi maksimal frequent item set, kemudian ada yang namanya close item set. Ya, close item set. Close item set itu adalah item set yang tidak ada supersetnya yang memiliki support yang sama. Ya, jadi tidak ada yang item set turunannya yang memiliki support yang sama. Ini contoh maksimal dan close item set. Kita lihat, nah ini aja nih yang biar lebih mudah.
Ini ditentukan misalnya min subnya 2. Misalnya ditentukan minimum supportnya 2. Yang abu-abu ini adalah close saja, yang apa namanya ini abu-abu tapi garis pinggirnya tebal biru, itu close dan maksimal. Maksimal tadi sudah tahu ya, berarti turunannya sudah tidak frekuen. Tidak frekuen turunannya. Ini 124, 123 dari mana? Ini saya ambil dari, atau diambil dari, nah ini ya, transaksi ini yang di tabel ini. Ya. Ini 124 itu A ada di 1, transaksi 1 ada di transaksi 2, ada di transaksi 4 gitu ya. B 123 ada di transaksi 1, 2, dan 3. Ya. Terus ini misalnya ABD, yang ini bawah, ada di 2. ABD, ABD. Walaupun ada C-nya ini kan bisa diambil 3 item. Di tempat lain nggak ada ABD, berarti hanya di transaksi 2, hanya 1. Ya. ABE ini yang ini, tidak ada di sini transaksi yang ABD, maka ini tidak ada yang supportnya, nggak ada. Nah, dengan seperti ini kita bisa melihat, misalnya AB itu ada di 1, 2, ada 1 dan 2, ada 2, berarti ini supportnya 2, ya kan? AC ada di 1, 2, 4, AC 1, 2 AC ada, di 4 AC juga ada, berarti supportnya 3. Ya. Ya, AD ada di 24, supportnya 2. BC ada di 1, 2, 3, supportnya 3. Itu. Ya. Nah, close item set itu tadi apa? Ya. Yang tidak ada support yang sama. Yang supportnya tidak ada yang sama. Kalau di sini, nah, yang ini, C itu close item set. Ya. Ini asumsinya minimum supportnya 2. Tapi bukan maksimal. Ya. Kita lihat turunannya C. Pertama BC. BC itu supportnya 3, 1, 2, dan 3. Berarti masih lebih dari 2 kan, masih 2 terlampaui. Maka C, salah satu, kita lihat satu saja sudah melampaui minimum support, salah satu turunannya, maka C bukan maksimal. Tapi close. Ya. Kenapa close? Tadi ya, karena apa? Karena tidak ada support yang sama turunannya. Ya. Tidak ada support yang sama turunannya. Coba kita lihat yang ini dulu, yang ya, mungkin lebih mudah memahami. Yang 124, A. A ini disupport oleh 1, 2, dan 4. Ya. Nah, ini AC disupport juga oleh 1, 2, dan 4. Sama kan? Nah, karena sama, maka A bukan close. Dia masih open, bukan close item set. Kan kita lihat yang B. Disupport oleh 1, 2, 3. Disupport oleh transaksi 1, transaksi 2, transaksi 3. Salah satu turunannya, yaitu BC, itu juga disupport oleh 1, 2, 3. Nah, ternyata ada yang sama turunannya. Walaupun yang lain beda ya, 1, 2 ini, terus yang BD 2, BD juga cuma 2. Yang BC 1, 2, 3 ini sama dengan B. Karena ada yang sama, maka B bukan close. Atau yang bawah ini AE, yang putih-putih dulu ya. Yang AE itu disupport oleh transaksi 4. Turunannya kita lihat, ACE disupport juga oleh transaksi 4. ADE disupport juga oleh transaksi 4, sama ini. Maka AE bukan close.
Ya. Nah, sekarang yang C, yang abu-abu, ini close. Nah, perhatikan transaksi yang mensupportnya 1, 2, 3, 4. Turunannya AC 1, 2, 4. BC 1, 2, 3. CD 24, CE 34. Tidak ada yang 1, 2, 3, 4. Maka ini close. Ya. Maka ini apa? Close. Tapi tidak maksimal frekuen. Karena turunannya ternyata masih memenuhi min sub semua. Ini C-nya, ya, ini AC ada 3, 1, 2, 4, ya kan. BC ada 3, CD ada 2, 2, 4. Ini min subnya 2 ya. CE juga ada 2. Nah, itu tidak maksimal frekuensi pencet, tapi close karena tidak ada yang sama 1, 2, 3, 4 di bawah. Oke. Nah, sekarang yang tebel ini, CE. Ini ditebelin untuk menunjukkan bahwa ini close dan maksimal juga, karena maksimalnya itu yang tebel ini, yang abu-abunya ini close. Ini disupport oleh transaksi 34. Kita lihat kenapa close. Apa ada turunannya yang 34? Turunannya pertama adalah ACE, hanya 4 banding 4. Turunan kedua adalah BCE, ini 3. Turunan ketiga CDE, ini 4. Jadi tidak ada yang 34, maka ini close. Ya. Nah, maksimal kenapa? Kita lihat turunannya. Apakah frekuen semua, infrekuen semua, atau gimana? Kalau close, tidak ada yang frekuen, semuanya harus infrekuen. Untuk memenuhi supaya frekuen, itu min subnya 2. Kita lihat CE turunannya pertama ACE, ini hanya 1, itu transaksi 4. Bawah 2 kan. Yang kedua BCE, hanya transaksi 3. Hanya 1. CDE, hanya transaksi 4, hanya 1. Tapi semuanya di bawah min sub, di bawah 2. Hanya 1 semua. Berarti maksimal CE ini. CE ini adalah maksimal frequent item. Ya, ya begitu apa untuk melihat frequent item chat yang maksimal maupun yang close. Maaf Bapak, penjelasannya saya potong. Ya. Untuk indikator, nah tadi frekuen sama infrekuen bagaimana ya Pak? Ada yang Oke. Terima kasih Pak, maaf sebelumnya. Oke. Jadi disebut frequent itu kalau memenuhi minimum support, min sub. Infrequent tidak memenuhi. Ya. Nah, di sini ditentukan min subnya 2 transaksi. Berarti kalau 2 transaksi atau lebih itu frequent. Ya, ini A transaksi 1, 2, dan 4 kan yang support. Berarti ini memenuhi min sub 2. AD ini disupport oleh transaksi 2 dan 4. Berarti ada 2 transaksi memenuhi min sub. Yang infrequent itu yang di bawah 2. Misalnya ini ABD. ABD ini transaksi 2 saja. Ini 2 itu bukan jumlahnya 2 ya, tapi transaksi kedua. Saya ulangi yang yang ini. Nah, ini ABD ini di sini aja kan, ABD, di lainnya nggak ada ABD. Transaksi yang kedua yang dimaksudkan di sini. Ya. Jadi yang merah-merah ini 124, 123, ini transaksinya ada di transaksi mana gitu. Kalau jumlahnya ya tinggal 124, ini ada 3 gitu aja. 3 berarti memenuhi min sub, artinya frequent. Ya. Yang baik, tidak frequent itu yang hanya yang di bawah min sub. Oke. Baik Pak, terima kasih banyak Pak. Oke. Nah, itu tadi apa close dan maksimum ya. Close dan maksimum item set. Ini diagram Venn-nya, jadi yang paling ada di dalam itu ya maksimal item. Nah, itu tadi berkaitan dengan a priori tadi ya kalau mau kombinasinya. Nah, ada lagi satu algoritma yang dinamakan
FP growth. FP itu adalah frequent pattern, pola yang sering, growth algorithm. Yang FP growth ini menggunakan representasi FP3. Jadi ilustrasinya menggunakan tree atau pohon. Ini mungkin saya pakai slide yang lain yang lebih mudah ya. Ini ada yang rasanya lebih ini dari ya. Oke, jadi FP growth ini jalannya seperti ini. Ya, misalnya pertama ada 10 transaksi seperti yang di tabel kiri. Transaksi yang ini nah, supaya lebih jelas transaksi atau saya tambah lagi ya. Nah, oke. Di sebelah kiri ini ada transaksi, 10 transaksi. AB, BCD, ACDE, dan seterusnya, misalnya seperti ini. Jadi yang pertama sebenarnya transaksi ini diurutkan dulu. Diurutkan dulu, ya, sesuai abjad supaya lebih mudah. Enggak sih, nggak apa-apa. Tapi pada saat nanti membentuk sebuah program itu memang lebih mudah diurutkan dulu. Ya, ini diurutkan berdasarkan abjad, misalnya AB, A dulu kan BCD, ACDE jangan sebisa mungkin E-nya jangan di depan itu ya. Jadi kayaknya diurut dulu. Nah, setelah diurut kita buat tree-nya. Ini agak menjelaskannya agak repot. Biasanya kalau di papan tulis, kalau nggak di papan tulis memang agak menjelaskan. Jadi pertama, jadi scanningnya berdasarkan ini ya, berdasarkan urutan transaksinya. Jadi yang pertama transaksi pertama AB, root-nya adalah 0, ini untuk root saja. Kemudian kita bentuk cabang berdasarkan ini AB, maka dia menurun membentuk cabang A dan B. Satu ini adalah jumlahnya pada saat yang ini dibentuk ya, AB. Ini pembentukan pohonnya ya. Nah, kemudian yang kedua BCD. Ya. Maka dia membentuk cabang yang lain, B, C, D, seperti di kanan ini. Ya. B ada 1 di sini, C ada 1, baru 1 ya, ini D 1. Walaupun ini ada B lagi, tapi karena ini cabangnya yang lain, maka dia membentuk cabang sendiri. Nah, kemudian transaksi ketiga, A, C, D, E. Setelah root-nya 0 ini, A ternyata sudah ada di sini kan, waktu yang transaksi pertama, maka dia lewatnya cabang yang pertama, A-nya ke sini. Jadi tidak membentuk cabang lagi. A yang pertama dibentuk karena sudah ada A, maka dia lewat A ke sini. Nah, setelah A di sini C. Yang pertama B, berarti dia harus pecah di sini. Membentuk cabang yang baru C, D, E. Nah, A-nya diupdate menjadi 2. Ya, karena tambah 1 ini. Demikian seterusnya sampai transaksi ke-10 terbentuk menjadi seperti ini. Ya, cara membentuk pohonnya seperti itu. Ini penjelasannya sebenarnya tadi. Oke, ini sama masih penjelasan yang tadi.
Nah, kemudian dari pohon itu kita bisa membentuk pohon berdasarkan di sini istilahnya sufiksnya atau prefiksnya, tergantung ininya ya. Ini kalau yang ini yang sebelah kiri atas ini adalah yang lengkapnya 10 transaksi tadi. Yang A itu adalah yang mengandung E. Dipotong untuk yang mengandung E saja. Ya, sebenarnya juga bisa dibentuk tadi, tapi ini untuk memudahkan supaya jumlahnya berapa ini masih ada. Yang B itu yang mengandung D. Yang C yang mengandung C ya. Ini mengandung B dan ini mengandung A. Yang mengandung A hanya satu. Mengandung A itu maksudnya sebagai apanya namanya ini buntutnya A gitu, sufiksnya kalau di sini disebut sebagai sufiksnya, bukan prefix ya, sufiks. Nah, kemudian pada saat membentuk frequent item set generation itu seperti ini. Ini kombinasi yang menghasilkan endingnya E ya, seperti ini pohonnya. Yang tadi sudah ya. Nah, dari situ kombinasi E ini cek frequent item set-nya. Ya, tadi berapa? Ini berapa? Oh, ini minsubnya. Minsubnya 2. Jadi cek yang minsubnya 2, minimal 2. Ya. Kita asumsikan, bukan diasumsikan, misalnya ini cek apakah jika E itu frequent item dengan menambahkan jumlah sepanjang link list-nya ini. Jadi ini kan masih terpisah-pisah ya. E itu 1, di sini 1, E1, E1, berarti ini ada 3. Oke, memenuhi. D ada 2. C ada 3, yang kanan 2, yang kiri 1. A ada 8. B ada 2, berarti semuanya memenuhi minsub. Minsubnya tadi 2. Oke. Kemudian dikomposisi secara rekursif. Ini ya, yang E tadi. Ya. Kita kalau di tabelnya bisa kita coret yang bukan E, sufiksnya bukan E. Kita coret sehingga menghasilkan 3, transaksi 3, 4, 10. Ya. Kalau dibentuk lagi, pohonnya akan seperti yang di kanan ini. Ya. A, C, D. E-nya enggak kita masukkan di sini, cukup A, C, D gitu ya. Terus A, D. Yang ketiga adalah B, C. Nah, kenapa B-nya nggak ikut? Yang transaksi 10 kan BC, tapi ternyata yang cabang di sini hanya C saja. Ternyata setelah seperti ini, B-nya itu hanya 1. Jadi di bawah minsub, minsubnya tadi 2. Sehingga B tidak diikutkan. Nah, ini. Ya. Ini tadi yang potongan awal seperti ini, setelah disesuaikan menjadi seperti ini. Karena A-nya tinggal 2 kan. Tadi kalau keseluruhan 8 kan potongan tadi. Nah, sekarang tinggal 2. Kan cara seperti ini nih. Ya. A-nya 2, C-nya ini yang kiri 1, kanan 1, 2, D-nya juga 1, E-nya 3. Nah, B-nya hanya 1, maka B dipotong karena tidak memenuhi minsub. Sehingga ini anak C. Tuh. Ya, ini sama ya, pemotongannya, lebih detailnya. Nah, ini hasilnya. Ya, yang penting caranya tadi seperti itu. Ini yang ketemu ini. Nah, ini. Ya. Jadi, hasilnya ini tadi ya, yang paling kiri, A-nya 2, C-nya kiri 1, kanan 1, sehingga 2, memenuhi D-nya juga 2. Ini yang sufiksnya E ya, di bawahnya ada E. Tapi E-nya tidak disertakan di sini. Untuk memudahkan saja sebenarnya, disertakan juga boleh. Ini mencari yang sufiksnya E.
Yang endingnya DE itu ya kita ambil yang D-nya nggak ikut gitu ya. Endingnya kondisional DE ini yang AE ya, A DE gitu ya dan sebagainya ini. Ini ketemu seperti ini. Ya. Nah, ini DE. Nah, sehingga kita bisa menarik frequent item set yang E-nya adalah E, DE, ADE, CE, dan AE. Ya. Dari mana? Dari yang tadi ini. Ya. Apa saja coba tadi? Ya jelas ya, E-nya ya. DE, ADE. Kita lihat di sini. Ini dari sini, ini bawahnya ada E ya, cuman ini tidak disertakan. Ini DE sini kan. Ini DE juga. Ada berapa? Ada 2, berarti memenuhi. Terus apa lagi tadi? ADE. DE ini A, terus ke D, sini bisa lewat ya, bisa lompat. Terus E, sini ada E. A, D, E. Ada 2 juga, berarti memenuhi. Kemudian CE. CE ini ya, ini C, ini bawahnya ada E. Ini juga C, bawahnya ada E. Itu juga ada 2, memenuhi syarat juga. Nah, kemudian ini adalah AE. Ini A ke bawah E, ini ada E. A ke bawah juga ini ada E. Ada 2 juga. Oke. Ya, seperti itu. Nah, CDE enggak masuk. Kenapa? Karena hanya 1. Ini C, D, dan ujungnya E di sini. Hanya 1, enggak ada lagi. 1 berarti di bawah minsub. Minsubnya 2. Berarti CDE enggak masuk. Yang masuk hanya E, DE, ADE, CE, dan AE. Yang sufiksnya E. Sufiksnya D bisa dicari dengan cara yang sama, nanti akan ketemu seperti ini. Sufiksnya C akan ketemu yang seperti ini. Sufiksnya B seperti ini, AB seperti ini, A seperti ini. Nah, jadi seperti itu. Sehingga dengan FP growth ini akan ketemu frequent item set yang memenuhi min sub, yaitu ini. Ini frequent item set yang memenuhi min sub. Min subnya tadi ditentukan 2 minimum supportnya. Sekali lagi sudah ditentukan tadi 2. Nah, kalau mau lihat yang apa namanya 3 item set yang memenuhi min sub, ya tinggal kita lihat yang 3 aja sini. ADE, BCD, ACD, ABD, ABC itu yang 2 item set ya, yang 2 DE, CE, AE dan seterusnya. Yang 1 item set ini. Gitu. Nah, ini kalau menggunakan FP growth seperti ini. Ini keuntungan dan kekurangan atau kerugian dari penggunaan FP growth. Ya. Keuntungannya hanya 2 langkah saja. Cepat ya. Data setnya juga bisa gitu. Tidak ada kandidat generation. Beda dengan a priori tadi kan ada pembentukan kandidat. Walaupun sudah dipotong dengan teknik a priori tadi tidak semuanya terbentuk, tapi tetap ada pembentukan kandidat. Kalau di sini nggak ada. Ya. Langsung ke pohon ketemu ambil, pohon ketemu ambil gitu. Dan cenderung lebih cepat daripada a priori. Ya. Tapi apa kekurangannya kalau kita menggunakan FP growth? FP3 itu kadang-kadang apalagi kalau ininya banyak banget ya, kadang-kadang memorinya nggak cukup gitu. Kalau kita nggak bisa ngakali supaya lebih ini yang biasa-biasa aja, kadang-kadang over ini dan cenderung mahal untuk membangun tree-nya. Ya. Oke, itu dengan FP growth atau kepanjangan dari frequent pattern growth.
ini apa yang sudah ini tadi mungkin akan melihat ilustrasi yang di sini. Ya. Ada yang ditanyakan sampai di sini? Nggak ada yang ditanyakan? Kalau nggak ada saya stop share-nya. Oke, jadi tadi adalah apa association rule mining ya. Bagaimana mendeteksi atau bukan mendeteksi, mencari pola yang ada di sebuah data yang sangat besar. Walaupun ilustrasinya hanya 5 transaksi itu ilustrasi. Tapi bisa diterapkan untuk pola yang sangat besar, tentunya tidak dengan cara manual seperti ini. Apalagi bisa menggunakan tools yang ada atau bisa membuat coding sendiri. Kalau yang ada bisa menggunakan WK atau Rapid Miner atau DB Miner atau yang lain. Ya. Kalau WK nanti ada sesi sendiri untuk penjelasan tentang penggunaan. Dan association rule mining ini kalau digunakan katakanlah di minimal tadi ya, bisa pihak manajemen sehingga bisa mendekatkan barang yang biasa dibeli bersama. Ya, orang yang beli teh akan beli gula, nah itu bisa didekatkan. Ya, supaya tidak berjauhan antara barang yang biasa dibeli itu. Itu diantaranya gunanya seperti itu. Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan, saya cukup sekian. Dan satu ini pemberitahuan mungkin minggu depan UTS ya. Minggu depan UTS kalau tidak ada hambatan materinya sampai aturan asosiasi ini. Ya, kalau ada. Oke. Ini ditanyakan lagi sebelum saya tutup. Pak, maaf izin bertanya, untuk UTS-nya waktunya berapa jam, Pak? Antara 1,5 sampai 2 jam, ya 2 jam mungkin yang 2 jam. Ada lagi yang ditanyakan? Sudah cukup, Pak. Nggak ada? Oke, kalau nggak ada saya rasa sudah cukup ya. Saya tutup ya. Terima kasih untuk perkuliahan hari ini. Terima kasih, Pak. Teman siap untuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Tutup ininya.